Selamat sore Ibu, perkenalkan saya fisioterapis Kiki. Kebetulan pada sore hari ini saya yang bertugas di klinik ini. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ayo, Umurnya berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun, oke. Hobinya apa Bu? Berolahraga, Olahraga. Kalau boleh tahu kerjanya apa? ibu rumah tangga, Rumah tangga. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Pondogomo. Oh iya, jadi gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ibu merasakan keluhan apa? Saya sulit melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak bisa juga berjalan, lalu kaki saya seperti tidak ada rasanya gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu, sebelumnya apakah Ibu pernah punya riwayat jatuh ataupun apa? Ya, pernah kecelakaan. Kecelakaan. Nah, apakah setelah itu Ibu sudah berobat sebelum kesini? Sebelum kesini belum pernah berobat, tapi saya pernah dioperasi. Oh, berarti Ibu sudah pernah dioperasi ya? Ya sudah. Tapi belum ada perubahan? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau boleh tahu, dua-duanya atau di salah satunya Ibu? Sebelah kiri. Oke, sebelah kiri ya. Jadi Ibu nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, terus nggak bisa berjalan juga ya Bu ya. Ya, tidak bisa. Terus berarti yang ringan cuman Ibu berbaring rebahan. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, jadi saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan tekanan darah. Permisi ya Bu. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Terus ya Bu. Oke, sambil periksa dulu denyut nadinya. Hasil pemeriksaan IPPA. Untuk yang pertama yaitu ada inspeksi, yaitu inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Untuk inspeksi statis, yaitu pasien terlihat menahan rasa sakit, kemudian terdapat inspeksi pada luka incisi, terdapat kemerahan di sepanjang sayatan bekas jahitan. Lalu untuk inspeksi dinamis, yaitu pasien masih keterbatasan gerak pada terang di mana pasien belum dapat duduk. Kemudian keterbatasan gerak pada kaki yaitu pada daerah knee. Kemudian untuk palpasi, suhu lokal di sekitar bekas incisi, terdapat nyeri tekan di sekitar luka incisi, dan terdapat odem pada sekitar luka incisi. Untuk perkusi dan auskultasi pada batas normal. Tadi seperti ini. Oke. Terus bergerak lagi seperti ini dan seperti ini. Nah sekarang sudah ya nyeri ya. Oke, sekarang saya arahkan seperti ini.
saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot ibu. Ibu apakah bisa menggerakkan kakinya? Tidak. Ini Bu, apakah bisa digerakkan? Tidak juga. Jadi saya akan menggerakkan kaki ibu. Ini ya Bu. Nyeri nggak Bu? Nyeri nggak Bu? Ibu bisa bilang ke saya jika merasakan nyeri ya. Nyeri. Nyeri ya Bu? Iya. Selanjutnya saya akan mengangkat kaki ibu. Ibu nanti bisa bilang ke saya jika merasakan nyeri ya. Nyeri. Baik. Nyeri. Nyeri nggak Bu? Nyeri. 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 Nyeri.
Baik, Ibu, jadi di sini saya mempunyai alat untuk mengukur nyeri yang Ibu rasakan. Jadi alat ini namanya visual analog scale atau biasa dinamakan VAS. Nah, alat ini jika Ibu menggeser ke kiri, semakin ke kiri, maka nyerinya akan semakin sakit yang Ibu rasakan. Jadi saat Ibu diam seperti ini, kira-kira nih nyeri Ibu di mana? Baik, kalau saya tekan, permisi ya Bu, saya tekan daerah yang terkena infeksi, sekitar daerah yang terkena infeksi Bu, kira-kira nyerinya di mana Bu? Kemudian saat saya gerakan kakinya, nyeri Ibu di mana? Oke, baik. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan sensoris. Pada ini saya akan berikan sensoris, di mana saya akan berikan rangsangan efek tajam, kasar dan halus pada Bapak. Dan nanti saya lihat apakah Bapak bisa merasakannya. Oke. Apakah yang Bapak rasakan? Ya, tidak ada. Gimana Pak? Tidak ada Pak. Apa yang Bapak rasakan? Oke. Bagaimana Pak? Oke, bagaimana Pak? Oke. Tidak juga. Pak terasa Pak? Oke, gimana? Tidak juga. Oke. Baik Pak, setelah ini saya akan memegang bagian kaki Bapak, dan nanti Bapak saya minta untuk menebak bagian kaki Bapak yang mana yang saya pegang. Kemudian Bapak saya minta untuk memejamkan. Selanjutnya ini Bu, saya akan bertanya, nanti Ibu cukup jawab sesuai dengan apa yang saya instruksikan ya Ibu. Iya. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaannya ya Ibu. Yang pertama, untuk makan, Ibu apakah bisa mandiri, duduk, atau memerlukan bantuan orang lain Ibu? Dibantu. Oke, jadi makannya dibantu oleh keluarga atau orang terdekat ya Bu. Yang selanjutnya, untuk kegiatan mandi itu Ibu bisa mandi sendiri atau masih dibantu oleh keluarga atau orang di dekat Ibu? Dibantu juga. Oh, masih dibantu juga ya Ibu. Oke. Selanjutnya, untuk berpakaian, berbaju, saya menggunakan celana, itu Ibu bisa melakukan sendiri atau masih dibantu juga Ibu? Masih dibantu. Oke, masih dibantu. Yang selanjutnya, untuk buang air kecil, buang air besar, Ibu sudah bisa melakukan sendiri atau masih dibantu Ibu? Masih dibantu. Oke, masih dibantu ya. Selanjutnya, untuk Ibu bergerak, berpindah tempat itu Ibu tidak mampu, memerlukan bantuan, apa sudah bisa mandiri? Masih memerlukan bantuan. Oke, jadi sudah bisa bergerak sedikit ya Bu, tapi memerlukan bantuan. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu bisa berjalan? Tidak. Oh, jadi tidak mampu ya Bu. Jadi otomatis untuk naik turun tangga juga belum bisa ya Bu? Terima kasih Ibu, pertanyaan saya. Baik, yang selanjutnya ada diagnosa fisioterapi. Yang pertama ada impairment. Jadi di dalam impairment ini ada body structure yang pertama, yaitu menyakup lumbal 2 dan 3 pada pasien, lalu muscle quadriceps dan bladder muscle. Lalu yang kedua ada body function selain body structure.
yaitu mencakup kelemahan otot quadriceps pada pasien, lalu keterbatasan ROM, dan menurunnya kemampuan fungsional pada pasien. Nah, yang kedua yaitu functional limitation. Pada functional limitation ini, pasien merasakan nyeri pada bagian lumbal 2 dan 3, dan sulit berdiri dan bergerak, lalu terganggu dalam aktivitas visualnya. Lalu yang ketiga ada participation restriction, yaitu tidak bisa mengikuti rapat antar RW dan RW, lalu tidak bisa mengikuti kerja bakti bersama, dan tidak bisa menghadiri acara bersama yang sifatnya kekeluargaan. Tujuan jangka pendeknya itu yang pertama untuk mengurangi nyeri, yang kedua itu untuk meningkatkan kapasitas paru, yang ketiga itu untuk mengembalikan LGS atau lingkup gerak sendi, yang keempat itu untuk meningkatkan kekuatan otot, yang kelima itu untuk menghindari adanya dekubitus. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya itu yang pertama untuk membantu mengembalikan fungsi normal, dan untuk meningkatkan stabilitas postur dan kemampuan otot. Untuk yang kedua itu untuk mengembalikan pasien ke aktivitas semula. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Rian Sofian, di sini saya fisioterapi yang bertugas di klinik pada kali ini. Jadi di sini saya akan melakukan intervensi kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke. Yang pertama mungkin saya bisa mengatur posisi Bapak terlebih dahulu. Oke, yang pertama Bapak bisa bernapas secara normal terlebih dahulu untuk mengatur pernapasan Bapak sebelum kita memasuki intervensi yang selanjutnya. Silakan Pak, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke. Yang selanjutnya kita akan melakukan intervensi yang selanjutnya ialah Bapak bisa tarik nafas melalui hidung, kemudian perlahan-lahan, kemudian ditahan selama 2-3 detik, dan selanjutnya Bapak bisa menghembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut. Oke, kita ulangi selama 3 kali. Silakan, bisa tarik nafas. Oke, tahan 1, 2, 3, hembuskan lagi, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang saya akan melanjutkan untuk latihan selanjutnya. Jadi di sini saya akan melakukan menggerakkan kaki Bapak supaya Bapak bisa paham kalau ini gerakan gimana. Oke. Baik Pak. Ini bagaimana? Apakah terasa Pak? Oke, terasa ya. Ini lagi. Oke. Mungkin bisa sambil Bapak rasakan ya. Oke. Cukup. Sekarang di bagian sini.
Bagaimana? Apakah terasa, Pak? Oke. Cukup. Sekarang kita gerakan yang di sini lagi. Oke. Perlahan-lahan. Iya, mungkin sambil Bapak bisa rasakan gerakannya. Oke. Selanjutnya di sini. Perlahan. Sambil Bapak rasakan. Oke. Sekarang di bawah. Ini. Oke. Sambil dirasakan gerakannya. Oke. Sekarang begini. Oke. Sambil dirasakan, Pak. Oke, selanjutnya di bagian sini. Oke, sudah. Ini kita ulangi sehari 3 kali sehari, 3 kali dalam sehari. Nanti bisa dibantu oleh keluarga Bapak juga. Nanti sore saya akan kesini. Baik, kita melanjutkan latihan selanjutnya, Pak. Saya izin ya. Oke, ini bisa dirapatkan. Kemudian kita melakukan exercise. Sambil dirasakan aja, Pak. Oke. Baik, selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Riyad Sofyan. Di sini saya fisioterapi yang bertugas di klinik pada kali ini. Jadi di sini saya akan melakukan intervensi kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke. Yang pertama mungkin saya bisa mengatur posisi Bapak terlebih dahulu. Oke, yang pertama Bapak bisa bernapas secara normal terlebih dahulu untuk mengatur pernapasan Bapak sebelum kita memasuki intervensi yang selanjutnya. Silakan, Pak, tarik napas,
hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke. Yang selanjutnya kita akan melakukan intervensi yang selanjutnya ialah Bapak bisa tarik nafas melalui hidung, kemudian perlahan-lahan, kemudian ditahan selama 2-3 detik, dan selanjutnya Bapak bisa menghembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut. Oke, kita ulangi selama 3 kali. Silakan, bisa tarik nafas. Oke, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan-lahan. Lagi, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang saya akan melanjutkan untuk latihan selanjutnya. Jadi di sini saya akan melakukan menggerakkan kaki Bapak supaya Bapak bisa paham kalau ini gerakan gimana. Oke. Baik Pak. Ini bagaimana? Apakah terasa Pak? Oke, terasa ya. Ini lagi. Oke. Mungkin bisa sambil Bapak rasakan ya. Oke. Cukup. Sekarang di bagian sini. Oke. Gimana? Apakah terasa, Pak? Oke. Oke. Cukup. Sekarang kita gerakan yang di sini lagi. Oke. Perlahan. Iya, mungkin sambil Bapak bisa rasakan gerakannya. Selanjutnya di sini pelan sambil Bapak rasakan. Oke, sekarang di bawah ini. Jadi dirasakan gerakannya. Oke. Sekarang begini. Oke. Sambil dirasakan, Pak. Oke, selanjutnya di bagian sini.
Sudah. Ini kita ulangi sehari 3 kali sehari, 3 kali dalam sehari. Nanti bisa dibantu oleh keluarga Bapak juga. Nanti sore saya akan kesini. Baik, kita melanjutkan latihan selanjutnya, Pak. Saya izin ya. Oke, ini bisa dirapatkan. Kemudian kita melakukan exercise ini. Sambil dirasakan aja, Pak. Oke, sekarang kita akan melanjutkan latihan selanjutnya. Mungkin kaki Bapak bisa simpan di sini, bisa langkah seperti ini, dan masuknya sini. Tangan Bapak masih bisa menggunakan kan, Pak? Oke, jadi saya bantu. Ini gerakan miring seperti ini, bisa dirasakan. Pelan-pelan kita ulangi sekali lagi. Ini. Oke, tahan. Oke, apakah pusing, Pak? Ya. Sekarang sebelahnya lagi. Oke, tekan. Oke. Oke, sekali lagi. Baik, Pak. Oke. Sekarang kita melanjutkan latihan kita. Jadi Bapak bisa bernafas dulu, bernafas normal seperti biasa. Oke. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke. Lanjut. Kita akan melanjutkan latihan kita selanjutnya. Karena di bagian sini Bapak sudah bisa ada sedikit pergerakan, mungkin kita akan melatih lagi supaya pergerakan Bapak bisa lebih baik lagi. Mungkin sebelum itu saya akan lakukan kita akan latihan di atas dulu. Kita cek apakah bisa atau tidak. Silakan. Mungkin Bapak bisa naikkan gerakan Bapak, tangan Bapak seperti ini, kemudian turunkan. Silakan secara mandiri. Saya kalau seperti ini, silakan. Oke, cukup. Selanjutnya kalau seperti ini, silakan. Lagi. Oke, cukup. Dan yang di sampingnya bisa Bapak gerakan seperti ini. Silakan, Pak. Oke, lagi. Cukup. Sekarang seperti ini, gerakan seperti ini, silakan. Oke. Sekali lagi. Cukup. Oke, yang terakhir seperti ini. Ya, silakan. Oke. Cukup. Karena Bapak sudah bisa di bagian atas, mungkin kita akan latih untuk di bawah agar bisa lebih ini lagi maksimal untuk pergerakan. Bapak bisa mengangkat kaki Bapak seperti ini semaksimal sebisa Bapak saja. Oke, silakan. Oke, cukup. Sekali lagi. Cukup. Oke, sekali lagi, Pak. Oke, cukup.
Oke, selanjutnya di bagian sini Bapak bisa menggerakkan seperti ini. Silakan Pak. Oke, cukup. Sekali lagi. Oke, cukup. Sekali lagi. Oke, cukup. Selanjutnya Bapak bisa gerakan seperti ke samping seperti ini sebanyak mengulangi 3 kali. Silakan Pak. Selanjutnya Bapak bisa menggerakkan ke dalam seperti ini sebanyak 3 kali. Silakan Pak. Oke. Selanjutnya Bapak bisa melakukan gerakan yang tadi tapi di sebelah sini ke arah samping seperti ini Pak. Ya, silakan. Oke, cukup. Oke, selanjutnya ke arah dalam sini seperti ini. Silakan. Terakhir. Oke. Oke, cukup. Sekarang Bapak bisa melakukan gerakan seperti ini semaksimal Bapak, sebisa Bapak saja. Silakan Pak. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya yang sebelah sini seperti ini juga. Silakan. 1, 3. Cukup. Dan selanjutnya gerakan seperti ini. Silakan. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya di sebelahnya seperti ini juga. Silakan. 2,
Oke, cukup. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan latihan yang selanjutnya. Nanti Bapak bisa menekan pantat Bapak, mengeraskan pantat Bapak, ditahan selama 2 detik, dan kemudian Bapak lemaskan lagi. Kita ulangi sebanyak 3 kali Pak. Seperti itu. Bisa dimengerti Pak? Baik. Oke. Bismillah. Izin saya memegang. Oke. Silakan. Ditekan. Sudah? Oke, lemas. Sekali lagi. Tekan. Ya. Oke, lemas. Sekali lagi. Tekan. Oke, lemas. Lupa. Oke, yang selanjutnya Bapak bisa, nanti saya akan menyimpan tangan saya di bawah kaki Bapak, dan Bapak bisa mendorong, menekan ini Bapak, kaki Bapak ke bawah, ke arah saya, ke tangan saya. Bapak bisa menekan selama 3 detik, kemudian kita ulangi selama 3 kali Pak. Oke, dipersilakan. Tekan. Oke, lemas. Lagi tekan. Lemas. Terakhir tekan. Oke, lemas. Dan kemudian di sebelahnya lagi. Sekarang tekan. Lemas. Tekan. Lemas. Dan yang terakhir tekan. Lemas. Oke. Seperti itu. Baik. Yang selanjutnya kita melakukan latihan duduk. Jadi nanti saya akan membantu Bapak untuk belajar duduk. Yang pertama, tangan Bapak bisa pegang di bahu saya seperti ini. Kemudian nanti Bapak bisa menarik badan Bapak ke atas, dan saya akan membantu Bapak. Oke, siapa? 1, 2, 3. Oke. Cukup. Tahan. Oke. Dan kemudian dorong. Baik, apakah pusing Pak? Oke, saya dorong, Bapak tahan ya. Oke. 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 Cukup. Sekarang karena bisa ini, kita lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu berdiri. Karena Bapak duduk tadi tidak pusing, kita lanjutkan seperti ini Pak. Oke, hitungan 1, 2, 3 Bapak bisa ini ya, berdiri. 1, 2, 3. Oke, pelan-pelan. Oke. Siap. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa duduk lagi Pak. Oke. Jreng, udah. Oke, bener. Baik Pak, sekarang kita melanjutkan latihan yang selanjutnya. Jadi kita, karena di bagian bawah di kaki Bapak sudah bisa
mengangkat ke atas, habis itu ke samping dan memutar dan yang lain-lain, gerakan yang lain, maka saya akan memberikan tahanan kepada kaki Bapak untuk Bapak lawan dari tahanan saya. Jadi saya akan instruksikan. Oke. Sekarang Bapak bisa menggerakkan kaki Bapak seperti ini. Tetapi saya akan berikan tahanan kepada Bapak. Jadi Bapak tahan. Tujuannya ini supaya meningkatkan dari massa otot Bapak atau kekuatan otot Bapak di bagian kaki. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Dan yang terakhir. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Dan yang selanjutnya di sebelah lagi. Oke, dipersilakan Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, Mas. Dan yang terakhir, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Dan yang selanjutnya Bapak bisa melawan tahanan saya. Nanti Bapak bisa gerakan seperti ini dan saya akan berikan tahanan. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, dan yang terakhir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Dan yang selanjutnya Bapak bisa menggerakkan seperti ini, gerakan seperti ini. Dan saya akan memberikan tahanan. Silakan Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Lagi. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Dan yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Dan Bapak bisa menggerakkan seperti ini ke dalam. Dan saya akan berikan tahanan. Kita ulangi sama 3 kali pengulangan. Dipersilakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Dan yang terakhir, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Selanjutnya Bapak bisa menggerakkan seperti ini, gerakan keluar. Dipersilakan Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Istirahat sebentar. Dan yang terakhir, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Selanjutnya gerakan sama. Yang pertama Bapak gerakan ke sini, ke arah sini. Saya akan memberikan tahanan. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Dipersilakan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Istirahat sebentar. Oke. Lagi. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Selanjutnya ke arah sini, ke arah berlawanan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Lagi silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup.
Dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Oke, istirahat sebentar. Lemas. Oke. Lanjut, Bapak bisa menggerakkan ke arah dalam seperti ini. Saya akan memberikan tahanan juga. Dipersilakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Lemas. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Dan yang terakhir. Oke. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Selanjutnya ke arah luar seperti ini, Pak. Oke. Dipersilahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Lemas. Oke, sekali lagi. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Lemas. Oke. Terakhir, lemaskan dulu. Yang terakhir, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Lemas. Pak. Sekarang Bapak bisa tengkurap. Kita akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Sebentar, saya bantu. Oke. Kan Bapak bisa tengkurap mungkin, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak nanti bisa menggerakkan kaki Bapak seperti ini. Nanti saya akan beri tahan 4. Silakan bisa digerakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, terakhir. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lemas. Dan yang di sebelahnya sama, gerakan seperti ini. Dan saya akan memberikan tahanan kepada Bapak. Silakan, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, lemas. Lemas terlebih dahulu. Kemudian Bapak bisa melawan tahanan saya. Bapak bisa menggerakkan kaki Bapak seperti ini ke arah sini. Dan saya akan memberikan tahanan kepada Bapak. Oke, silakan, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Sekali lagi, Pak. Terakhir. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke. Mas. Oke. Yang terakhir bagian sini. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Mas. Oke. Lagi. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Lemas. Oke, cukup. Bapak bisa kembali lagi ke arah yang semula. Oke, baik, Pak. Selanjutnya kita akan latihan berjalan. Di sini saya menyiapkan kursi untuk Bapak. Nanti Bapak bisa megang kursi seperti ini, kursinya seperti ini, dan kemudian Bapak berdiri dan lalu Bapak berjalan. Tetapi untuk berjalan Bapak tumpuan Bapak bisa ditumpukan di tangan, dan untuk kaki bisa sambil berjalan, bisa digesek. Mungkin kalau misalnya Bapak sudah bisa menapak, bisa silakan menapak. Tapi kalau belum bisa menapak, Bapak bisa menggesek kaki Bapak. Oke, silakan. Bapak bisa melakukannya. Perlahan-lahan aja, Pak. Ya. Oke, tumpuan di tangan Bapak. Oke, lagi. Nah, pelan-pelan aja. Oke.
pelan-pelan. Pusing Pak. Rendah ya. Oke. Oke. Baik, kita melakukan latihan yang selanjutnya. Yang pertama, nanti tangan Bapak, posisi tangan Bapak seperti ini. Oke. Kemudian kaki Bapak bisa ditekuk dua-duanya seperti ini. Seperti ini, ya agak dibuka ya, selebar bahu. Dan yang selanjutnya, kemudian Bapak bisa mengangkat pantat Bapak ke atas dan juga perut Bapak, dan Bapak bisa menahan sampai 5 detik. Oke, kita ulangi selama 3 kali pengulangan. Oke, sudah bisa dimengerti Pak? Baik, silakan diangkat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Lemas, sebentar lagi. Istirahat. Oke, naik. 1, 2, 3, 4, 5. Lemas. Oke. Dan yang terakhir, naik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, baik. Kita kembali ke semula. Selanjutnya kita akan latihan lagi. Jadi izin ya, kaki Bapak bisa ditekan dan kaki Bapak bisa disilang seperti ini. Kemudian saya akan mendorong bahu Bapak dan akan menarik pinggul Bapak. Oke, untuk meningkatkan elastis dari otot Bapak. Oke, maaf. Ini dua-duanya. Oke. Lemas. Kita ulangi sebanyak 3 kali Pak. Gimana, apakah masih kuat Pak? Oke. Oke, lemas. Dan yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Oke, sudah. Kembali ke posisi semula. Oke, baik, selanjutnya kita akan latihan lagi. Jadi nanti Bapak bisa mengangkat kedua kaki Bapak seperti ini. Tapi saya akan memberikan alat ini ke di sini Bapak. Nanti Bapak bisa jepit dan sambil Bapak angkat kedua kaki Bapak. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Oke, siapa? Silakan. Naik. Pelan-pelan aja. 1, lemas. Lagi, naik. 2, turun. Lagi, naik. 3, turun. Naik lagi. 4, turun. Dan yang terakhir 5, turun. Oke, baik Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan latihan kita yang terakhir. Ini ada namanya alat TheraBand. Jadi TheraBand ini akan saya simpan di bagian kaki Bapak sebelah sini dua-duanya, dan Bapak akan menggerakkan kaki Bapak seperti ini. Oke, tangan mungkin bisa seperti ini, ya, dibawahkan. Dan nanti Bapak bisa gerakan seperti ini, dan akan saya beri tahanan berupa alat TheraBand. Permisi ya Pak, saya izin masukkan. Oke. Selanjutnya.
dibuka. Oke, baik. Sekarang Bapak silakan untuk sebelah kiri Bapak terlebih dahulu untuk gerakan ke samping, silakan. Ya. Ulangi 5 kali. 2 3 4 5. Oke. Dan yang selanjutnya bagi Bapak yang di sebelah kanan bisa Bapak gerakan lagi, silakan. 1 2 3 4 5. Dan selesai. Kemudian saya akan beri tahanan dari belakang dan Bapak bisa menggerakkan kaki Bapak ke arah depan seperti ini dan saya akan beri tahanannya, Pak. Oke. Bapak ulangi sebanyak 5 kali. Silakan. 1 2 3 4 5. Oke, di sini. Nah, begitu pula di sebelahnya juga, Pak. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini menggunakan alat VAS atau Visual Analog Scale, di mana ini untuk pengukuran nyeri. Jadi semakin arah ke kiri semakin nyeri. Baik Ibu, untuk nyeri diam, kira-kira nyeri Ibu di mana ya? Baik. Kemudian untuk nyeri gerak, jika Ibu gerakan kaki Ibu, nyerinya di mana? Baik. Jika saya tekan pada bagian ini, Bu, kira-kira nyerinya di mana? Cukup nyeri ya, Bu. Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya ini pemeriksaan sensorik, di mana ini tajam dan ini tumpul. Sebelumnya Ibu tutup mata ya. Ini yang Ibu rasakan apa? Tajam. Yang ini tumpul. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya ini ada kasar dan ini ada halus. Baik Ibu, yang ini Ibu rasakan apa? Ini halus. Baik. Kemudian di sini ada kompres, ini hangat, ini dingin. Baik Ibu, yang ini Ibu rasakan hangat, ini dingin. Baik Ibu, apakah bisa Ibu menggerakkan kaki? Apakah Ibu bisa menggerakkan kaki ke atas? Belum bisa. Baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran LGS dengan menggunakan goneo. Apakah nyeri, Bu? Iya, nyeri. Apakah nyeri, Bu? Iya, nyeri. Nyeri, Bu.
nyeri Bu? Ya, nyeri. Nyeri, Dok. Nyeri. Nyeri, Dok. Nyeri, Dok. Nyeri. Ibu, untuk terapi kita sudah selesai dan untuk tahap berikutnya Ibu bisa melakukan terapi latihan yang sudah tadi kita lakukan di klinik. Ibu bisa dilakukan di rumah secara mandiri ya Ibu ya, dengan dibantu keluarga. Ibu harus latihan yang rajin, Ibu harus semangat agar Ibu cepat pulih kembali. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih.